Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyatakan misteri kasih-Mu dari zaman ke zaman. Semoga kami semakin peka akan penyertaan-Mu dan dengan tulus hati peduli terhadap kesulitan sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini tentu penting bagi kita dalam rangka membingkai hidup kita agar semakin selaras dan terarah pada kehendak Allah. Kita semua dipanggil untuk menghayati hukum yang terpenting di dalam kehidupan ini, dan hukum itu tidak lain adalah hukum kasih. Sering orang mengatakan salah satu ciri Kristianitas adalah kasih. Tidak terlalu salah ungkapan itu, tetapi kurang tepat. Ciri khas Kristianitas adalah Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang merupakan wajah kerahiman Allah Bapa. Kasih merupakan hukum yang berlaku untuk semua agama dan kepercayaan, bahkan setiap kebudayaan pun melandaskan diri pada kasih. Maka bukan hukum kasih yang menjadi ciri khas Kristianitas, tetapi pribadi Yesus Kristus yang adalah wujud kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 3 ayat 16, di sana dikatakan, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Maka memang kasih menjadi dasar dari Allah sendiri untuk mengasihi kita, tetapi kasih itu dalam wujud sosok pribadi, yakni Yesus Kristus, yang menyatakan dan mewahyukan serta menghadirkan
kasih Allah sendiri. Kasih kerahiman Allah dinyatakan kepada kita dalam diri Yesus. Injil yang kita baca hari ini memang menyatakan hukum manakah yang terbesar. Sebagai hukum kasih itu terbesar. Tetapi ini mengacu pada perjanjian lama. Maka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu bagian dari hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Juga kasih kepada sesama. Hukum kasih kepada Allah, gerak vertikal sembah bakti kepada Allah, juga didasari pada hukum gerak horizontal, yaitu kasih kepada sesama, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus menyatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih bahkan juga dihayati oleh umat Yahudi, juga semua orang yang hidup di dunia ini. Kita umat Kristiani yang membaca dan merenungkan Injil ini didorong untuk kembali pada kasih yang dinyatakan Allah dalam sosok pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus itu menjadi contoh sempurna dalam menghayati hukum kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Dan kasih kepada sesama sempurna ditunjukkan oleh Yesus Kristus sebagai model bagi kita untuk menghayati hukum kasih ini. Mari kita saling mendoakan agar kita pun diberi rahmat untuk dapat menghayati hukum-hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan bersumber atau dengan model dari kasih Yesus sendiri yang menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Dengan hukum kasih inilah kita berjalan bersama dengan semua orang dalam menyembah Allah dan dalam mengasihi sesama, bahkan mengasihi alam semesta ini dengan merawat bumi rumah kita bersama, dengan menjaganya agar tetap lestari menjadi berkat untuk semua orang. Hukum kasih mempertemukan kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, untuk senantiasa mewujudkan perbuatan-perbuatan kasih di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.